Kejari terima berkas dugaan penipuan surat oleh pengusaha batubara. Sekok rumah hangus dan sekok mobil serta 4 motor ikut terbakar. Apa kabar kanti-kanti, balik lagi di Bongkar Sepekan. Dua berita tadi akan mengawali perjumpaan kita. Dan seperti biasanya, saya Muhammad Tommy akan balik menemani Anda dengan berita hukum dan kriminal yang kami rangkum selama sepekan terakhir. Langsung saja kanti-kanti, mari kita jelang Bongkar Sepekan selengkapnya. Kita mulai dengan berita yang pertama kanti-kanti, yaitu Kejaksaan Negeri Bunggolah menghentikan penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Aziz bin Syahril, 33 tahun, warga Kampung Baru, Dusun Sepunggur, Kecamatan Batin 2 Bebeko, Kabupaten Bungo, disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP pidana. Penghentian penuntutan dilakukan dengan mekanisme keadilan restoratif justice pada Selasa 25 Maret 2025 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bungo. Tersangka yang sebelumnya ditahan di Mapolsek Batin 2 Bebeko akhirnya dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Bungo. Aziz bin Syahril yang disangka melakukan penganiayaan terhadap keluarganya dewek yang tidak lain adalah abang iparnya kini bebas. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Krisdanto didampingi oleh Kasipidum Dodi Johari dan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Bungo telah menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice yang perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Aziz Syahril. Tetapkan, pertama, menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif justice atas nama tersangka Aziz bin Syahril. 2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru diperoleh penyidik atau penuntut umum, atau 3. Putusan pra-peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah. 4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Dikeluarkan di Muara Bungo tanggal 24 Maret 2025 Kepala Kejaksaan Negeri Bungo selaku penuntut umum. Adapun alasan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Bungo adalah sebagai berikut. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka telah membalikkan barang bukti kepada korban. Telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka dan masyarakat memberikan respon positif terhadap penyelesaian itu. Kejari Bungo menambahkan bahwa dalam penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Bungo ingin mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Proses restoratif justice dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Bungo sebagai fasilitator bersama Jaksa Penuntut Umum. Dihadiri oleh pihak keluarga baik tersangka maupun korban yang menerima permohonan maaf dari tersangka, sehingga korban tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Bungo telah melaksanakan pembacaan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, di mana dalam pelaksanaan RJ ini mulai dari tahapan upaya, proses dan pelaksanaan telah dilalui, dan keputusan dari pimpinan Direk Jampidumnya pada Kejaksaan Agung menyetujui RJ yang kami lakukan. Untuk diketahui, penyelesaian perkara dengan sistem keadilan restoratif justice itu sesuai dengan perintah Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditetapkan pada 2 Juli 2024. Sesudah penyidik Unireskrim Polsek Muara Bungo melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Bungo, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengupayakan restoratif justice. Atas nama jaksa, pokoknya saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak
atas hukuman saya diperingankan, dan hari ini saya dipulangkan dan kembalikan kepada keluarga saya. Wara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Kanti-kanti, kecelakaan lalu lintas dialami seko unit bus ANS di arah Sumatera Barat menuju Bandung di ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari pada Kamis dini hari. Dari insiden kecelakaan itu terdapat 2 orang penumpang meninggal dunia. Mancamikolah proses evakuasi korban kecelakaan tunggal bus ANS dari arah Sumatera Barat menuju Bandung yang terjadi di ruas jalan lintas Sumatera Mawabelian Jambi, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Kamis dini hari. Saat proses evakuasi, petugas kepolisian dibantu damkar, BPBD, dan masyarakat sekitar cukup kesulitan mengevakuasi korban kecelakaan. Lantaran terdapat beberapa korban yang merupakan penumpang dan sopir terjepit di dalam bus tersebut. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan kronologi sementara kecelakaan dikarenakan sopir yang membawa pemudik dalam keadaan mengantuk, sehingga sopir pun tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga bus pun terguling ke sisi kanan jalan. Sekitar pukul 00.00 atau dini hari telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan bis dari Sumatera Barat dengan jurusan menuju ke arah Bandung. Dan untuk keterangan sementara, untuk yang meninggal dunia 2 orang, kemudian dari 32 penumpang yang ada di dalam bus tersebut, sebanyak 12 orang mengalami luka-luka dan 2 orang yakni seko anak-anak serta seko orang dewasa meninggal dunia. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Kanti-kanti berita berikut heboh dan juga tentu sangat naas, yaitu diduga hendak kencan dengan seorang pria yang kenal di media sosial. Seorang gadis di Kabupaten Waru Jambi diduga menjadi korban begal. Motor dan HP korban berhasil diambil oleh pelaku. Hati-hati kalau cuma kenal di media sosial. Mari kita saksikan. Seorang wanita di Kabupaten Waru Jambi diduga menjadi korban begal oleh seorang pria yang dikenalnya belum lama itu melalui media sosial atau medsos. Korban atenamo Nawaro Khairun Nisah melaporkan kejadian itu ke Polsek Jaluko pada Selasa 25 Maret 2025. Dirinya mengaku dibegal oleh seorang pria bernama Fevrian Aditya di sekitaran kawasan Citra Raya Citi, Kecamatan Jaluko. Kapolsek Jaluko Ibtu Yohanes Chandra saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kapolsek menyebutkan berdasarkan pengakuan korban, pelaku mengajak korban bertemu, kemudian korban menjemput pelaku di Kasangpudak dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z1 milik orang tua korban. Pelaku mengajak ketemu untuk menjemput uang gaji pelaku di tempat bos pelaku. Namun sebelum sampai di rumah bos pelaku mendapatkan telepon dari bosnya mengatakan tanggal 27 saja untuk menjemput uangnya. Pelaku pun membawa korban ke tempat kejadian perkara atau TKP di Citra Raya. Sesampai di pinggir jalan, pelaku memberhentikan kendaraan dan mengajak korban ke arah kebun sawit. Selanjutnya pelaku ingin mencium korban. Namun korban menolak dan pelaku melakukan kekerasan dengan memukul dan mencekik leher korban. Selanjutnya pelaku merampas handphone milik korban dan membawa kendaraan sepeda motor. Dan keterangan korban masih pelin-pelan. Dan saat kasus tersebut masih diselidiki untuk lebih lanjut oleh kepolisian. Moro Jambi, yang Rizal Fadli, Bungo TV. Usai jeda kanti-kanti kami akan balik, tetaplah dibongkar sepekan. Masih dibongkar sepekan kanti-kanti, polisi bersama warga berhasil menggagalkan aksi tawuran yang diduga melibatkan kelompok geng motor. Dalam kasus itu, 8 orang remaja berhasil diamankan bersama barang bukti, sekok senjata tajam jenis egrek sawit, serta sekok unit sepeda motor. 8 orang remaja diduga kelompok geng motor hanya bisa pasrah saat digelendang petugas kepolisian dari sektor Sekernan, Resort Moro Jambi. Mereka terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok geng motor lainnya. Dari 8 remaja yang diamankan, 7 diantaranya merupakan laki-laki dan sekok lainnya perempuan. Rata-rata para remaja yang diduga terlibat geng motor itu masih berusia 16 hingga 17 tahun.
Mereka yang diamankan 3 diantaranya merupakan pelajar SMA, 3 orang santri pondok pesantren, dan seorang pelajar madrasah alias swasta, serta seorang putus sekolah. 8 remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, lalu berhasil digagalkan warga dan petugas kepolisian sektor Sekernan. Dalam kasus itu pun polisi turut menyita barang bukti berupa sekop buah senjata tajam jenis egrek serta sekop unit sepeda motor. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan 8 remaja diduga geng motor itu berasal dari wilayah Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Kumpeh. Dalam kasus itu pula pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan menghadirkan para orang tua dari 8 remaja tersebut. Remaja diduga hendak tawuran itu diminta untuk menandatangani surat perjanjian. Sesudah menandatangani surat pernyataan apabila 8 remaja tersebut masih nekat melakukan aksi tawuran, maka akan diproses secara hukum. Selain memberikan wejangan kepada para orang tua dan para remaja yang diduga terlibat aksi geng motor, Polres Sekernan juga intens melakukan patroli rutin guna mencegah aksi kenakalan remaja di wilayah hukumnya. Tidak boleh terulang kembali, yaitu kumpul-kumpul tidak jelas, kemudian melakukan pemufakatan jahat terhadap orang lain, mencoba mencelakakan orang lain, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau mereka mencelakakan orang lain, mereka pun akan dicelakakan oleh orang lain. Jadi, kami sudah memberikan nasihat dari A sampai Z supaya mereka merubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV. Kanti-kanti warga di sekitaran SPBU Pemenang Kabupaten Merangin mendadak dikagetkan dengan adanya api yang membesar. Api yang membesar tersebut ternyata berasal dari salah seekor unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Thunder yang mengisi BBM di salah seekor pompa di SPBU di Kecamatan Pemenang. Kebakaran yang terjadi di saat SPBU 24.373.43 Muara Belengo Pemenang ikut sedang beroperasi. Hal itu tentu membuat semua orang yang sedang mengisi BBM dan warga merasa panik. Guna memadamkan api yang terus membesar dan menghanguskan kendaraan tersebut, pihak SPBU dan dibantu oleh pihak kepolisian terlihat berjibaku menjinakkan api menggunakan apar. Beruntung api tidak menjala ke tempat lain dan hanya menghanguskan sekok kendaraan itu saja dan tiada korban jiwa dalam peristiwa itu. Saya pas di sininya Bang, saya tengok ada motor terbakar, mungkin motor itu motor pelangsir Bang. Mesin minyak Bang, habis Bang, habis semuanya Bang. Dari Merangin, Basarudin, Bungo TV. Kita beralih ganti-ganti, peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Bungo, tepatnya di Dusun Sukajaya, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten 7. Peristiwa kebakaran itu melanda rumah milik M. Yusuf pada Rabu pagi, 9 April 2025. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak hanya menghanguskan rumah, namun juga seekor unit mobil dan 4 sepeda motor yang berada di dalamnya ikut terbakar. Korbanan api dan asap tebal menyelimuti rumah milik M. Yusuf pada Rabu pagi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Warga sekitar sigap menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tak sampai menjala ke rumah warga lainnya. Setelah beberapa lama, 2 unit armada damkar dan armada BPBD tiba di lokasi kejadian, melakukan pemadaman dibantu warga sekitar dan petugas dari TNI Polri berjibaku ikut melakukan pemadaman. Alhasil, lebih kurang 1 jam api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, diduga sumber api bermula dari korsleting listrik dalam rumah tersebut. Akibat dari kejadian itu pun, korban menderita kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran tadi pagi sekitar jam 6 pagi di Dusun Sukajaya, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Bungo. Kita telah menurunkan 2 armada dari Mako 09 dan armada dari Tanjung Agung. Itu seperti apa kronologis kejadian ini? Kejadiannya sampai di sana api besar dan kita melakukan pemadaman pada kebakaran itu. Beberapa kebakaran yaitu mobil dan beberapa motor. Prediksi perkirakan kerugian sekitar ratusan juta. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Jangan ke mana-mana kanti-kanti, kalau saya jeda berikut kami akan balik.
Masih dibongkar sepekan kanti-kanti, angka kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kecelakaan pada mudik Lebaran tidak ada atau catatan nihil. Polres Muaro Jambi mencatat angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Muaro Jambi selama arus mudik Lebaran tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Pada arus mudik Lebaran tahun ini terjadi 2 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan mengatakan bahwa pada operasi ketupat tahun 2025 telah terjadi 2 kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara pada arus mudik tahun 2024, wilayah hukum Polres Muaro Jambi nihil kasus laka lantas. Kapolres menjelaskan dari 2 kasus laka lantas yang terjadi pada arus mudik Lebaran 2025, 2 orang diantaranya meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat dan 2 orang mengalami luka ringan. Sementara kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diantaranya kendaraan roda 4 dengan roda 6, serta kendaraan roda 2 dengan roda 4. Sedangkan untuk kerugian material dari 2 kasus laka lantas diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Kapolres mengingatkan agar para pengendara, khususnya pemudik yang tengah dalam perjalanan arus balik dari kampung halaman agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pelaksanaan operasi ketupat selama 14 hari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi secara umum berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Pemudik lancar, kegiatan perpindahan orang ataupun barang semuanya berjalan dengan lancar. Namun apabila kita lihat dari kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi peningkatan apabila dibandingkan di tahun 2024. 2025 ini ada 2 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 2 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 2 luka ringan, diperkirakan kerugian material 60 juta rupiah. Untuk kecelakaan terjadi antara R4 dengan R6 dan R4 dengan R2. Muaro Jambi, Rizal Fadli, Bungo TV. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi terima pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh pengusaha batubara. Kejari akan segera mempersiapkan berkas dakwaan untuk DC agar segera dilimpahkan kepada pihak Pengadilan Negeri Sengeti. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi terima berkas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang menyeret nama Daniel Chandra atau DC 55 tahun. DC diciduk Polda Jambi pada Kamis siang dan langsung ditahan serta dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Setibanya di Kejari Muaro Jambi Kamis kemarin, DC langsung diperiksa oleh penyidik. DC dewek lah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah serta kasus penipuan. Kejari melakukan pemeriksaan selama sekitar 5 jam, juga melakukan pemeriksaan lanjutan. Tersangka diduga lah melakukan pemalsuan surat tanah di wilayah di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, serta kasus penipuan yang dilakukan lah bergulir dan mencuat ke permukaan sejak bulan Juli 2023 lalu. Kasipidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Oktarini Prihanti mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap 2 berkas perkara dan tersangka. Daniel Chandra menjadi tersangka dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mempersiapkan berkas dakwaan untuk DC agar segera dilimpahkan kepada pihak Pengadilan Negeri Sengeti. Terhadap tersangka akan dilakukan penahanan dalam 20 hari ke depan, serta segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muaro Jambi. Oh ya benar, saya selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi hal ini menerima pelimpahan dari Polda Jambi yang mana bekas perkara pemalsuan surat dan penipuan atas nama DC, dan selanjutnya akan kami serahkan pelimpahannya ke Pengadilan Negeri Sengeti. Muaro Jambi, Rizal Fadli, Bungo TV. Berita berikutnya tentang kerugian negara 3,8 miliar rupiah, 2 ASN dan SEKO IRT di Bungo tersangka kasus korupsi pengelolaan pupuk bersubsidi terancam pidana maksimal 20 tahun pidana penjara. Kejaksaan Negeri Bungo melalui bidang tindak pidana khusus atau Pidsus melimpahkan 3 orang tersangka dengan dugaan kasus korupsi pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022 oleh pengecer CV Abi Praya. Atas perbuatan yang dilakukan para tersangka merugikan negara sebesar 3,8 miliar rupiah. 3 orang tersangka tersebut adalah Sri Sumbarsi 34 tahun, ibu rumah tangga, warga Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2, Bebeko Bungo, sebagai pengecer CV Abi Praya.
M. Subhan 52 tahun dan Sujat Moko 41 tahun adalah ASN di Bungo, merupakan petugas di Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Batin 2 Bebeko, Kabupaten Bungo, di bawah naungan Dinas TPHP Bungo. Pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 itu dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bungo pada Kamis 10 April 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Kris Dianto melalui Kasipitsus Silvanos R. Simanulang mengatakan bahwa para tersangka itu diduga menyelewengkan pengelolaan 1.258 ton pupuk bersubsidi yang terdiri dari 5 macam jenis pupuk. Sesudah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti, 2 orang tersangka dan seorang IRT itu telah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bungo dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan dan dititipkan ke Lapas Kelas 2B Bungo yang selanjutnya akan segera disidangkan. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo telah selesai melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik yang kedapatan pada Kejaksaan Negeri Bungo. Jadi hari ini kita penyidikannya telah dinyatakan lengkap, kemudian telah dilakukan serah terima. Tersangka dan barang bukti serta tanggung jawabnya sekarang beralih kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bungo. Hari ini tadi kita terhadap para terdakwa kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan kita lakukan penahanan di Lapas Kelas 2. Saat itu Jaksa Penuntut Umum telah tengah menyusun surat dakwaan untuk dilakukan persidangan nantinya guna mendapatkan kepastian hukum. Dan sesudah dilakukan pelimpahan itu, tersangka telah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo, bahkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21. Dan terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan yang selanjutnya akan segera disidangkan. Atas perbuatan ketiga tersangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Setelah dilakukan serah terima tahap 2 ini, tentunya nanti kami penuntut umum akan segera merampungkan surat dakwaan dan pemberkasannya untuk segera kami limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi pada Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Kanti-kanti berita tadi menutup perjumpaan kita dalam Bongkar Sepekan kali ini. Jangan lupa saksikan terus Bongkar Sepekan. Akhir kata mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.